Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterna Farini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai zakat dan peruntukannya. Seperti apakah itu? Kita akan membahas dengan orang yang tepat tentunya, yaitu bersama Bapak Hafiz Gunawan MPD. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Bapak, hari ini kita akan membahas seputaran zakat dan peruntukannya seperti apa gitu ya Pak ya. Iya. Kebetulan juga Bapak adalah ketua dari lembaga Lazismu. Iya. Oke, seperti apa itu nanti kita mau tahu tentang lembaganya. Tapi sekarang mau tahu tentang Bapaknya dulu. Kalau Bapaknya sendiri itu aslinya dari mana Pak? Asli Bengkulu. Oh memang asli Iya, dari Bengkulu. Udah stay dari lama di sini, berarti dari lahir. Sudah lahir di Bengkulu. Oke, baiklah. Nah ini kan kita Bapak adalah ketua dari Lazismu. Iya. Lazismu itu sebenarnya apa Pak? Lembaga ambil zakat infak sedekah di bawah naungan Muhammadiyah. Oke, jadi dia seperti itu. Munya itu Muhammadiyah. Iya, maksudnya munya ya? Muhammadiyah. Oke. Berarti ini tidak hanya mengurusi mengenai zakat, tapi infak dan sedekah juga. Iya. Oke, baiklah. Nah, Lazismu ini kenapa nih Bapak bisa tergabung di Lazismu? Ceritanya seperti apa? Saya bergabung di Lazismu ini kebetulan saya kan dari awalnya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan aktif di IMM, aktif di IPM. Setelah selesai studi, kemudian kalau di Muhammadiyah itu ada IPM, IMM itu adalah ortom. Terus saya diamanahkan sebagai relawan di Lazismu 2010 itu. Pada tahun 2018 saya diamanahkan sebagai pengurus Lazismu. Waktu itu pada ketuanya Pak Amrullah, saya sebagai sekretaris. Nah ini kan kita mulai mengurus Lazismu lebih fokus lagi, mengurus legalitas, perizinan, sehingga Lazismu berdiri pada tahun 2018 itu secara legalitas, baik formal maupun secara internal maupun eksternalnya di situ. Pada tahun 2023 Juni pasca Muswil saya diamanahkan sebagai ketua sampai saat ini. Sampai saat ini Bapak berarti udah 1 tahun ya? Sudah 1 tahun kurang, belum 1 tahun belum 1 ya. tahun ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun Bapak menjadi ketua. Dan awalnya itu berarti Bapak sebagai relawannya dulu. Relawan dulu, bantu-bantu dulu mengenal bagaimana zakat, infak sedekah, bagaimana peruntukannya seperti itu, sehingga pada tahun 2023 saya diamanahkan betul sebagai ketua Lazismu. Oh begitu. Nah berarti kalau relawannya, berarti di Lazismu ini memang ada relawannya seperti itu ya Pak ya? Iya. Dari para mahasiswa atau gimana? Ya bisa diambil dari, kalau relawan ini kan kita bebas, siapapun yang ingin berkhidmat di zakat infak sedekah ya silakan aja, kita welcome untuk mahasiswa yang ingin di situ. Kita juga banyak juga melibatkan mahasiswa untuk sebagai kontribusi mereka sebagai kader dan untuk aktif di Lazismu. Oh begitu, jadi banyak juga melibatkan mahasiswa Muhammadiyah berarti? Enggak, bebas? Tidak seluruhnya Muhammadiyah ya, siapapun yang ingin dia bisa ingin bergabung aja. Oh begitu, jadi siapapun yang mau ikut terlibat boleh langsung ya Pak ya? Boleh. Itu kalau relawan seperti itu diperlukannya apakah memang ketika Ramadan saja nih atau sehari-harinya, hari biasa juga tetap ada? Setiap hari, setiap waktu kita ada aktivitas di Lazismu. Oh begitu, biasanya aktivitasnya seperti apa aja tuh Pak? Ya kalau untuk saat ini aktivitas kita yang menghimpun dulu kan, menghimpun ketika ada penyaluran, ada yang harus kita bantu. Banyak terkadang
mustahik ini kan mampir ke Lajismu, mohon bantuan untuk biaya pengobatan, terus biaya hal-hal yang lain, pendidikan. Itu datang ke Lajismu, kita verifikasi, kita survei, di situ memang layak untuk dibantu, kita bantu. Oke, jadi dia nggak cuma pendidikan pun juga termasuk sasaran. Masuk sasaran. Seperti apa Pak kalau di pendidikan Pak? Kalau kita di Lajismu ada programnya beasiswa Mentari dan beasiswa Sang Surya. Beasiswa Mentari itu untuk pelajar, sedangkan untuk beasiswa Sang Surya itu untuk mahasiswa. Kan banyak pelajar dan mahasiswa ini kan terkendala masalah biaya pendidikan. Ya kalau kita memang layak di situ kita bantu. Ada beasiswa prestasi juga yang memang betul-betul dia berprestasi, kita bantu juga. Tidak harus dia harus miskin di situ, tapi dia memang betul-betul sesuai kriteria di Lajismu dan sesuai dengan program yang ada di Lajismu-nya. Oke. Jadi dia memang ada kriteria-kriterianya ya Pak ya, agar bisa dibantu oleh Lajismu. Iya. Jadi bisa juga karena berprestasi seperti itu ya Pak ya, jadi dibantulah oleh Lajismu. Program-program dari Lajismu sendiri itu apa aja sih Pak sebenarnya? Kalau program di Lajismu ini kita ambil dari SGDS 17 itu, goal itu kita dari itu Lajismu mengambil 6 dari situ. Jadi kami sebutnya 6 pilar Lajismu. Pertama itu pendidikan, kedua kesehatan, ketiga sosial dakwah, keempat lingkungan, terus kemanusiaan, keenam bisa keagamaan. Kemanusiaan, keagamaan. Kalau misalnya 6 pilar di kemanusiaan itu maksudnya seperti apa tuh Pak? Ya sesuai yang SGDS tadi, misalnya pendidikan tadi. Oh iya, pendidikan. Pendidikan tadi kan beasiswa, pengobatan gitu ya. Terus kesehatan kan pengobatan. Dia seperti itu. Jadi program-program yang ada itu berdasarkan 6 pilar itu atau seperti apa? Sesuai dari 6 pilar itu. Sesuai dari 6 pilar itu. Setiap lembaga rata-rata ada yang mengambil 6, ada yang mengambil 5 pilar di situ dari SGDS itu. Oke, jadi dia seperti itu ya Pak ya. Turunannya nanti dari 6 pilar itu ada nih program-programnya macam-macam. Dari 6 pilar itu nanti banyak program-program yang bisa diterjunkan di situ. Misalnya apa aja tuh Pak? Kalau yang pendidikan tadi kan sudah beasiswa. Terus kalau kesehatan kan banyak biaya pengobatan atau cek kesehatan gratis. Kemanusiaan ini kan misalnya untuk donasi Palestina, terus misalnya ada banjir, itu kan kita melakukan program-program yang sesuai dengan SGDS tadi. Oke. Nah, mengenai zakat nih Pak, kan zakat ini seperti yang kita tahu ada 2 nih, zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal yang mana di bulan suci Ramadan ya Pak ya biasanya ya. Dan zakat mal itu bebas harinya seperti itu ya, untuk yang mampu gitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan lagi nggak Pak, bagaimana sih sebenarnya zakat ini? Kalau zakat fitrah kan jelas itu kan kita laksanakan itu siapapunnya harus membayar zakat fitrah di situ. Sedangkan kalau untuk zakat mal itu kan sesuai nisabnya tadi 85 gram emas tadi. Jadi kalau sudah mampu ya kewajibannya membayar zakat sesuai dengan rukun Islam, rukun iman tadi kan kita rukun Islam tadi kan dia harus membayar zakat ya kan. Selain sholat, syahadat, sholat, zakat itu kan dia kewajiban dari sebagai umat muslim tadi. Oke. Nah kalau misalnya seperti zakat fitrah ini Pak, itu menyalurkannya, jadi orang bisa memberikan zakatnya melewati Lajismu ini, terus nanti lembaga ini yang menyalurkan seperti itu ya Pak ya? Iya, seharusnya kan kalau untuk menghimpun dana publik itu harus ke lembaga yang resmi. Lembaga yang betul-betul yang mengelola zakat infak sedekah. Banyak lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu itu yang di situ. Kalau tidak sesuai dengan lembaga yang resmi, itu kita akan berkenaan dengan undang-undang 23 tahun 2011. Itu kita akan berkenaan dengan hukum lagi nanti.
Ini udah resmi juga ya Pak ya Lazismu ini ya? Iya, sudah resmi. Sudah Ya, resmi. kan kita sudah dapat legalitas dari Kemenak kan. Iya. Karena yang mengeluarkan legalitas perizinan ini adalah Kemenak. Oke, jadi dia seperti itu. Jadi bisa nih salurkannya dari Lazismu. Nanti Lazismu mencari nih siapa orang-orang yang tepat untuk menerima seperti itu ya Pak ya? Iya, dari semua kan sebagai lembaga pengelola penghimpun maupun penyalur. Penghimpun maupun penyalur. Iya. Oke, jadi seperti itu. Gimana Pak antusiasnya biasanya Pak di setiap Ramadan, antusias masyarakat untuk bersedekah dan juga zakat? Nah, kita bahas nanti ya Pak ya, tapi ya Iya. setelah ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.